Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ittihad yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu macam nikmat. Di antaranya ada nikmat iman, Islam, panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita sebagai seorang mukmin dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan hadir kita dalam melaksanakan sholat Jumat ini itu pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita dari Jumat ke Jumat yang lainnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa khatibul wasiat agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayat kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah dan mati dalam keadaan beragama Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib menukil sebuah kisah yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam bab Kitab Asrarul Hajj, tentang rahasia-rahasia daripada haji. Dalam masalah haji, dalam satu musim haji ada seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Mubarak. Beliau adalah seorang muhaddits. Ketika dalam musim haji tersebut, Syekh Ibnu Mubarak ini tertidur dalam haji. Ketika beliau tertidur mendengar dialog dua orang malaikat yang turun pada saat itu. Dua malaikat tersebut berdialog bahwa mengatakan, saling bertanya, tahukah kamu berapa orang yang haji pada tahun ini? Yang satu menjawab, ada 600.000 orang yang pergi haji pada tahun ini. Lalu ditanya, apakah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata yang satu malaikat menjawab, tidak satupun yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu orang yang tidak berangkat haji, dan dia adalah seorang yang tukang memperbaiki sepatu, tidak berangkat haji tapi hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 600.000 yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Karena balasan al-hajjul mabrur laisa jazaa illa jannah. Karena haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu, Syekh Ibnu Mubarak terbangun, dan ketika selesai musim haji dia cari yang namanya Ali Al-Muwaffaq yang tinggal di kota Damaskus. Dia cari sampai ketemu akhirnya di kota Damaskus. Ketika dia ketemu langsung dia tanya kepada Ali Al-Muwaffaq, kamu Ali Al-Muwaffaq? Iya benar. Apa kerjaan kamu? Saya adalah tukang memperbaiki sepatu. Amalan apa yang telah kamu lakukan sehingga saya mendengar dialog dua orang malaikat yang mengatakan bahwa 600.000 orang yang pergi haji tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali engkau. Amalan apa yang kau lakukan? Kata Ali Al-Muwaffaq, tidak ada satupun amalan yang aku lakukan kecuali 3 bulan yang lalu sebelum musim haji.
Saya menabung selama 30 tahun. Saya menabung 30 tahun untuk berangkat haji, sehingga pada tahun ini sudah terkumpul kurang lebih 350 dirham, 350 keping perak. Saya sudah persiapkan untuk berangkat haji pada tahun ini. Lalu pada suatu hari sebelum saya berangkat haji, istri saya pernah mencium masakan oleh tetangga saya yang begitu nikmat, sehingga istri saya ingin merasakan daripada yang dimasak oleh tetangga saya. Istri saya meminta kepada saya untuk meminta semangkuk daripada yang dimasak oleh tetangga saya. Ketika saya datangi tetangga saya tersebut, lalu memang tercium wangi yang begitu luar biasa. Ketika saya meminta semangkuk saja kepada ibu tersebut, lalu ibu tersebut menjawab, ibu saya meminta apa yang dimasak oleh ibu karena tercium begitu harum. Istri saya menginginkan apa yang ibu masak. Lalu ibu tersebut menjawab, masakan saya halal untuk saya dan haram untuk Tuhan. Maksudnya apa, Bu? Karena yang saya masak ini adalah daging bangkai kambing yang sudah mati berhari-hari, kemudian saya masak. Halal buat saya karena beberapa hari saya belum makan sama sekali. Tidak ada orang yang peduli sama sekali, sehingga kambing ini menjadi halal buat saya dan haram buat Tuhan. Mendengar itu Ali Al-Muwaffaq tertegun. Uang yang tadinya untuk berangkat haji 350 dirham dia ambil, dia berikan untuk ibu dengan beberapa anak yang begitu banyak. Dia berikan untuk modal usaha ibu tersebut. Tidak berangkat haji ala di Ali Al-Muwaffaq, tapi hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ali Al-Muwaffaq tidak egois. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari 600.000 orang, ya Allah, terimalah hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya semua haji orang pada saat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini adalah tentang kepedulian kita terhadap sesama saudara-saudara kita, apakah di tetangga kita ataupun di sebelah kita. Ada tetangga-tetangga kita yang masih kelaparan. Apalagi sekarang adalah momentum daripada Idul Adha, di mana bagi beberapa orang mungkin makan daging itu hanya setahun sekali. Mungkin beberapa orang makan daging itu sangat jarang sekali. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man kanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Orang yang memiliki keluasan, orang yang memiliki harta yang banyak, kemudian dia tidak berkorban, tidak menyembelih, maka jangan deketin tempat-tempat sholat kami, kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan jangan berpikir berkorban itu hanya seumur hidup, kalau setahun saya sekali udah. Padahal dia orang kaya, hanya seumur hidup sekali. Kesunahan muakadahnya itu adalah setiap tahun, selama dia memiliki kemampuan, maka selalu disunahkan muakadahkan dan ditekankan untuk berkorban, berbagi kepada sesama. Kenapa demikian? Kenapa banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu tapi tidak mau berbagi? Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal qanatil muqantarati minan nisa wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Karena memang dunia ini dihiasi dengan para wanita-wanita dan juga harta. Sehingga karena kita cinta dengan dunia dan juga harta, sehingga takut apa yang kita miliki sehingga habis. Padahal kata Nabi kita Muhammad SAW, mana qasamalun min shadaqatin, harta yang kita sedekahkan itu tidak berkurang sama sekali. Pada hakikatnya bal yazid, tapi bertambah dan bertambah. Kelihatannya berkurang, tapi pada hakikatnya Allah akan ganti dari jalan yang tidak kita duga-duga. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memiliki kepedulian sosial kepada sesama kita manusia, terlebih kepada sesama muslim kita, kepada tetangga kita. Karena al-bakhil ba'idun minal jannah, ba'idun minallah, ba'idun minar rasul, wa ba'idun minan nas, wa qaribun minan nar. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari surga, dan dijauhi oleh manusia. Dekatnya hanya kepada neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wasahih qaribun minallah, qaribun minar Rasul, wa qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar. Adapun orang yang dermawan,
yang hidupnya suka berbagi, maka dia dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan Rasul, dekat orang manusia, dan juga jauh daripada api neraka. Mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki sehingga pada tahun ini kita dapat berbagi kepada sesama kita, sehingga kita dapat menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsi rahmah wa salatu wa salamu 'ala nabiyyi khair ummah sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'alal khulafa'ir rasyidin سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين واخذل من خذل المسلمين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين في سائر بلدان المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمة يزدكم ولذكر الله أكبر.